Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Insinyur Muhammad Irwansyah STMT, dosen pengampung mata kuliah Sutur Beton 1. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video penelitian saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Panitia Berdos yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Adapun judul penelitian saya adalah analisa penggunaan paving block sebagai pengganti aspal beton pada lapisan permukaan jalan dengan menggunakan abu kerak boiler. Struktur beton banyak menggunakan bangunan banyak menggunakan bahan dari beton dan telah banyak dilakukan penelitian untuk mendapatkan beton yang baik. Misalnya dengan bahan tambah pada campuran beton yang berguna untuk mengurangi penggunaan bahan semen, pasir agar menjadi lebih hemat. Berdasarkan data, Asahan merupakan daerah penghasil kelapa sawit dan pasti limbahnya akan berlimpah. Penggunaan limbah sawit telah banyak dimanfaatkan, seperti pupuk kompos, pakan semen, pakan gipsum, dan lainnya. Dari beberapa persoalan data di saat saya sampaikan tadi, data belakang bahwasannya Asahan adalah penghasil sawit dan pastinya limbahnya akan berlimpah. Dan beberapa jurnal saya review menyebutkan bahwa abu kerak boiler itu memiliki unsur senyawa Si02 sebesar 37%. Kemudian review jurnal yang menyebutkan bahwa pasir memiliki kandungan Si02 dengan nilai 90%. Jadi kalau dicoba penelitian apakah abu kerak boiler ini bisa menyamai dengan pasir ya. Sehingga pada penelitian ini saya membuat campuran ya, bahan tambah pengganti pasir itu adalah abu kerak boiler. Tujuannya adalah pertama, mengetahui jumlah presentasi optimum abu boiler yang dapat dipakai untuk pengganti pasir pada pembuatan paving block beton berupa bentuk paving block. Kemudian yang kedua, mengetahui perubahan nilai kuat tekan beton normal dan beton dengan variasi abu kerak boiler dengan jumlah presentasi maksimal pengganti agregat halus atau pasir. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian saya adalah mengetahui nilai kuat tekan beton. Nilai kuat tekan beton pada umur 14 hari dan 24 hari. Ada 3 tujuan penelitian yang saya rancang pada penelitian saya. Rancangan ini saya buat dengan KA250 ya. Metodologi yang saya mulai rancang pertama adalah persiapan material. Material yang saya persiapkan bahan-bahannya adalah pertama semen dengan tipe 1, yaitu saya gunakan dengan merek Andalas ya, Andalas. Kemudian kerikil pecah dengan ukuran 40 mm. Kemudian pasir saya ambil dari Desa Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan. Kemudian abu kerak boilernya itu dari pabrik PT PN3 Desa Pelapak Janji, Kabupaten Asahan. Dan air itu dari air pump.
Setelah kesiapan material disiapkan, langkah selanjutnya adalah perencanaan campuran beton. Nah, perencanaan campuran beton ini ya dengan mensubstitusikan abu kerak boler ke dalam bahan dasar yang dijadikan sebagai pengganti agar halus. Ini penambahannya bervariasi, abu kerak boler ini dibuat, dirancang. Pertama adalah 15%, yang kedua 25%, ketiga 50%, dan keempat 100% dari berat pasir. Benda uji dibuat sebanyak 3 buah untuk setiap variasi. Sebagai benda uji pembanding, dibuat benda uji normal tanpa penambahan abu boler 0%. Sebelum pembuatan bata beton atau pembuat, terlebih dahulu bahan-bahan yang telah disiapkan tadi, bahan dasar itu diperiksa kadar airnya, ya, baik agregat kasar ataupun agregat halus. Ya. Kemudian pengujian sifat pada agregat itu pengujian analisis saringan, shape analisis, kemudian berat volumenya, dan berat jenis, dan juga penyerapannya, absorption. Setelah penyesuaian kadar air, tentu akan dilakukan proses selanjutnya, itu pembuatan beton. Kemudian langkah selanjutnya kita desain dengan pecahan campuran campuran beton, yaitu dengan cara mix desain sesuai dengan SNI 032834 tahun 2000. Kita desain, kita mix, kita coba mix agar mendapatkan masing-masing volume dari bahan material untuk bisa merancang sampai rancang kualitas kita adalah K250, sesuaikan dengan hasil prosedur SNI 032834 tahun 2000. Kemudian setelah selesai dilakukan mix design, dilakukanlah pembuatan beton dengan cara menggunakan pengadukan molen, ya. Molen campurannya kita kerjakan di laboratorium teknik sipil Universitas Asahan. Kita pakai campur molen, ya, pakai molen, ya, alat molen. Kemudian setelah selesai kita uji selamnya, ya, uji selamnya yang bertujuan untuk mengecek mengetahui kelecekan, workability, apakah nilai selam ini mencapai nilai rencana. Ya. Jadi kita selesai sesuai dengan rencana, kita lakukan pencetakan beton bata. Rancangan kita adalah dengan ukuran bata beton 22 kali 11 kali 8 cm. Ya, itu dengan bervariasi tadi sampaikan, ada 3 buah sampel, masing-masing variasi ada 3 buah sampel, ada 15% variasinya, 25%, kemudian 50%, dan 100% untuk bahan tambah abu kerak boiler, dan juga yang 0%, ya, tanpa 0% abu boiler. Kemudian juga kita sebagai pembanding itu kita pakai benda uji kubus, ya, ukuran 15 cm, untuk sebagai pembanding melihat kekuatan nantinya diuji kuat tekan beton. Kemudian bahan itu kita rendam, ya. Setelah kita cetak dari sampelnya, sampai kita cetak dari kita rendam, ya, di bak air selama 24 jam untuk dilakukan perawatan, ya, kuring, ya, agar memang bata beton tadi itu sesuai dengan standar yang diperintahkan oleh aturan-aturan SNI, ya. Kemudian kita langkah menguji kuat tekan beton, ya.
sebelum sampai uji beton ini sudah di laboratorium dapat mendapatkan data ya, data pengujian analisa saringan magnet halus dapat dihasilkan poin modulusnya 3,51. Kalau dia batas gravitasinya kita cek ya dengan hasil-hasil baik nomor saringan sampai 6,6 ya kan, dia ada di tengah ya, di tengah dan masih dikategorikan di daerah 1. Jadi magnet halus ini yang ada di desa Tinggaraja masuk dalam kategori gradasi magnet halus ya, daerah 1. Kemudian juga untuk magnet kasar ya, ini kita cek ya, kanan manusia 7,45 ya, 7,45 dan di batas gradasi 40 mm kita cek itu masih dalam kawasan ukuran 40 mm, jadi masih bisa lolos ya. Kemudian setelah itu kita uji slam test ya. Di slam test tadi hasil pengujian slam test pada setiap pengocoran ini kita lihat pada tabel 4. Dari data tersebut ini bahwa nilai slam berkisar antara 60 sampai dengan 180 mm. Ini kaitannya karena ukuran kerikil itu 40 mm. Ini foto normal 80 mm, foto normal tambah ovuler 50 mm, 15%, slamnya 174 mm, foto normal tambah boiler itu slamnya 170, foto normal tambah boiler 5%, slamnya 70 mili, foto normal tambah boiler 100%, slamnya 60 mili, masih berkisar antara 60 sampai 180 mm. Kemudian kita uji tekan beton dengan alat yang ada di lab sipil UNA. Kita uji ya, pada uji kubus umur 14 hari dan umur 8 hari. Ketika beton normal 14 hari, kubusnya nilainya adalah 182,09 kg per cm sangkar. Ketika 15% abu boilernya nilainya 180,27 kg per cm sangkar. Ada penurunan ya, 2 kg. Ketika 25% turun lagi 176,22 kg per cm sangkar. Jadi penurunan juga. 50% betonnya 98,25 kg per cm sangkar. 100% 81,45 kg per cm sangkar. Artinya ada penurunan semakin banyak persentase abu boiler dibuat, ternyata bahan sampel kubus itu ketika 14 hari terjadi penurunan. Untuk 8 hari dites, untuk normalnya rata-rata ya 3 sampel 309,48. Ketika 5% pengganti pasir kita buat abu boiler, tekannya menjadi 284,54 kg per cm sangkar. Kurang ya. Kemudian untuk 5% menghasilkan 70,8% kg per cm sangkar. Jadi juga sampai dengan 100% mencapai 102,75 kg per cm sangkar. Ini hasil kubus ya. Artinya dengan bahan tambah boiler ternyata yang paling pas itu adalah yang adalah 15%. Sudah cukup ya. Kalau lebih dari 15% ternyata makin berkurang. Nah untuk buffing block ya dicoba dites umur 14 hari, sampel rata-rata 3 sampel, hasilnya 321,88 kg per cm sangkar. Ya, ditambah pengganti pasir abu boilernya nilainya ada 247,56 kg per cm sangkar. Dan seterusnya 100% dilihat ada penurunan. Dan 8 hari juga diperoleh itu normalnya 482,24 kg per cm sangkar. 13%
jumlahnya 446,23 kg per cm angka. Dan akhir sampai juga 25%, 50%, 100% terjadi penurunan. Tidak jauh beda dengan hasil yang diperoleh ketika kita sebagai pembandingnya pakai uji kubus ya. Uji kubus juga jadi penurunan juga. Jadi sebagai pembandingnya ada jelas kalau dia kubusnya turun, Abu Bulognya naik, jadi terjadi persoalan. Ternyata memang sama, hasilnya adalah ada terjadi penurunan. Tetapi batas yang bisa menyamai kekuatan tekan beton itu ternyata 15% sudah cukup ya. 15% itu cukup untuk memberikan kekuatan beton paving blocknya. Semakin banyak semakin berkurang. Ya, tabel itu tadi sampaikan bahwasanya umur 28 hari yang paling maksimal tadi ada 15% ya, abu kerak bolier dibandingkan dengan 0% abu kerak bolier. Jadi tekan beton 15% itu adalah hasil yang pas ya. Di bawah 15% semakin baik. Simpulkan bahwa kuat tekan beton dipengaruhi oleh adanya porositas yang terdapat pada abu kerak bolier. Dari hasil penelitian, nilai kuat tekan beton yang terendah terjadi pada substitusi abu kerak bolier 100%. Begitu juga dengan sampel bandar uji paving block menunjukkan bahwa beton normal lebih baik daripada beton yang dibutuhkan dengan abu kerak. Artinya kalau kita menggunakan abu kerak bolier sepenuhnya, ya, limbah abu kerak bolier yang ada di pabrik PTPN itu ternyata membuat beton tidak bagus, tidak baik. Artinya agregat halus juga yang sesuai, yang cocok untuk sebagai bahan konstruksi. Nah, jadi untuk konstruksi paving block hanya sebatas 9% yang cukup memadai untuk kotakan betonnya. Nah, untuk paving block tadi kan ukurannya tinggi ya, ukurannya tinggi. Untuk paving block kita buat waktu konversi ya, konversi untuk menempatkan hasil pengujian yang nyata di lapangan. Hasilnya adalah sesuai dengan penelitian oleh Rahmi ya, hasil yang uji paving block sebenarnya adalah hasil uji langsung bandar paving block dikali faktor konversi. Faktor konversi adalah 0,6. Jadi kita dapatkan tadi hasil pengujian paving block adalah 482,23 kg cm sangkar. Maka kekuatan paving block sebenarnya adalah 482,23 kg per cm sangkar dikali 0,6. Sehingga hasilnya 289,34 kg per cm sangkar. Inilah kekuatan paving block yang sebenarnya. Bukan hasil awal 482,23 kg per cm sangkar. Jadi ada konversinya. Yang salah mengambil keputusan. Kemudian kesimpulan tadi saya sampaikan juga penelitian bahwa hasil SLAM test menunjukkan adanya penurunan tinggi ya, nilai SLAM dengan penambahan abu kerak bolier. Sehingga semakin tinggi volume penambahan abu kerak bolier yang digunakan akan semakin tinggi daya serap air beton. Yang kedua, dari hasil penelitian menunjukkan presentasi berat optimum substitusi abu kerak bolier dan campuran beton berada di 15%, sebesar 284,5 kg per cm untuk kubus, yaitu masuk dalam kotekan bencana beton 25 MPa. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pengaruh substitusi abu kerak bolier dengan kotekan beton mengalami penurunan di tiap-tiap penambahan presentasi abu kerak bolier. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video penelitian saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.